warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Rahmatul Umami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang bertema sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mari kita simak videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia memiliki 4 teori. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Yang keempat, teori Cina. Teori yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India atau Gujarat masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Tokohnya meliputi Pineapple dan Fatimi. Bukti masuknya Islam di Indonesia melalui teori India atau Gujarat adalah ditemukannya nisan makam Sultan Malik As-Saleh dengan tahun angka 1297 yang memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Tokohnya meliputi Prof. Hamka, Uka Chandra Sasmita, Ahmad Hashmi. Bukti masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang wafat tahun 475 Hijriah. Yang kedua, adanya sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Samudra pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Teori Persia atau Iran masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Tokohnya meliputi Umar Amir Husain Jajadiningrat. Bukti masuknya Islam melalui teori Persia atau Iran adalah: pertama, adanya budaya tabu di Bengkulu dan Taupik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia. Setiap tanggal 10 Muharram yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali di Karbala. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dan Al-Halad, seorang sufi besar dari Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina masuk di Indonesia pada abad 9 Masehi. Tokohnya meliputi Sumanto Al-Qurtubi. Salah satu bukti masuknya Islam di Indonesia adalah Raden Fatah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Selanjutnya adalah jalur masuknya Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, yang keenam tasawuf. Yang pertama melalui perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Jalur perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Lalu perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia pada awal kedatangan mereka. Yang kedua, melalui perkawinan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditemu para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para pedagang muslim yang juga para mubalik menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan tersebarnya agama Islam di kalangan kerajaan. Contohnya, perkawinan Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam. Yang ketiga, politik. Melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah antara penguasaan atau rasanya masuk Islam hampir pasti, rakyatnya juga masuk Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Ajaran Islam pun semakin mudah menyebar seiring dengan perkembangan kerajaan. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Contohnya, pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku.
Selanjutnya, melalui jalur kesenian. Melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang, seperti dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo dengan menggunakan media wayang. Yang terakhir adalah melalui jalur tasawuf. Islam melalui tasawuf dilakukan dengan mengajarkan cara-cara hidup sederhana.